Berjumpa lagi dengan Nini Besti. Kali ini Nini Besti akan menceritakan cerita terbaru lagi. Cerita kali ini berjudul Satu Minggu di Kampung Gaib. Tonton dan dengarkan ceritanya sampai akhir biar tidak tersesat lebih jauh lagi. Nah, jadi Nasmi ini lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia adalah anak tunggal. Dan waktu itu kalau nggak salah, di sekitar Nasmi ini masih duduk di bangku SD. Orang tuanya ini bercerai. Waktu itu tapi Nasmi nggak tahu kalau orang tuanya ini bercerai. Yang jelas tiba-tiba bapaknya itu sudah nggak ada di rumah. Nah, sekitar 1 tahun kemudian Nasmi dititipkan di rumah neneknya yang ada di desa di daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana pun Nasmi ini nggak lama. Jadi dia tinggal bersama neneknya itu nggak sampai 1 tahun. Terus kemudian neneknya ini meninggal. Nah, setelah neneknya ini meninggal, ada buliknya Nasmi. Atau kalau di bahasa umumnya itu adalah tante. Di dalam tradisi Jawa itu ada yang namanya bulik, yaitu ibu cilik atau tante adik dari papa atau ibu biasanya. Jadi waktu itu buliknya Nasmi ini langsung mengasuh Nasmi. Dibawalah Nasmi di kota tempat tinggal buliknya itu. Nah, setahu Nasmi waktu itu buliknya sendiri ini juga tidak jelas rumah tangganya. Jadi yang diketahui Nasmi waktu itu buliknya ini tidak punya pendamping. Tapi kan Nasmi ini duduk di bangku SMP kelas 1, dia mulai agak sedikit paham tentang buliknya itu. Dan dia menyimpulkan sendiri bahwa buliknya ini sering memasukkan laki-laki. Dan itu selalu ganti-ganti, hampir 1 bulan sekali ini selalu ganti laki-laki yang lain. Kata buliknya itu adalah pacarnya buliknya. Tapi itulah yang terjadi. Nasmi sendiri juga nggak bisa banyak bicara. Dia nggak punya hak suara pada waktu itu. Dan dia merasakan ketika diasuh buliknya itu, buliknya ini sering sekali menganaktirikan Nasmi. Meskipun Nasmi tahu bahwa buliknya ini adalah adik kandung dari ibunya. Nah, pada waktu itu Nasmi diberitahu oleh buliknya bahwa ibunya ini saat itu kerja di luar negeri sebagai seorang TKW. Sebenarnya Nasmi sendiri nggak tahu kalau setiap bulan ibunya ini mengirim uang dari luar negeri. Yang Nasmi tahu dia hanya menerima uang saku dan itu pun juga nggak banyak. Dia sering kekurangan. Artinya bahwa di satu sisi lain, buliknya ini selalu memperlakukan Nasmi itu seperti bukan keponakannya sendiri. Jadi dia sering kasar, kalau marah itu selalu banting-banting barang. Nah, suatu ketika, pas Nasmi ini duduk di bangku kelas 2 SMP, dia mulai gak nyaman di sana. Nasmi ini punya teman, rumahnya gak jauh dari sana. Kalau jalan kaki ya sekitar setengah jam lah. Nama temannya ini Salsabila. Dia akrab banget dengan Nasmi itu. Jadi kalau dia mau ngerjain PR, ngerjain tugas, dia selalu ke rumah Salsabila. Dia jalan kaki. Pulangnya biasanya diantar oleh bapaknya Salsabila ini. Tapi seringnya Nasmi selalu berangkat ke rumah Salsabila itu selalu jalan kaki. Dan dia selalu pamit ke buliknya menuju ke rumah Salsa ini. Karena mungkin saking akrabnya Nasmi dengan Salsa, dia sering nginep di sana dan berangkat sekolah selalu dari rumahnya Salsa ini. Orang tua Salsa sendiri juga nggak pernah ada masalah dengan Nasmi. Malah mereka sendiri yang menyarankan supaya Nasmi tidur di rumah Salsa menemani Salsa. Nah, singkat cerita, menjelang kenaikan kelas 3, waktu itu Nasmi ini pulang ke rumah buliknya itu. Dia melihat buliknya ini gak ada di rumah. Nasmi masuk ke kamarnya, ambil barang-barangnya. Rencananya waktu itu dia akan menginap di rumah Salsa seminggu seperti sebelum-sebelumnya.
Tapi pas waktu dia ini beres-beres barang, dia mendengar ada suara berisik dari kamar bulenya itu. Dia sendiri nggak tahu ini bule lagi ngapain berisik. Dia pun beres-beres, setelah itu semua barang dimasukkan tas. Dia maunya pamit ke bulenya. Dia ketuklah pintu kamar bulenya itu. Bule, Nasmi mau pamit ya, mau ke rumah Salsa. Bulenya ini nggak menjawab, tapi suara berisik ini sudah nggak terdengar lagi. Gak lama setelah itu dia ketuk pintu lagi. Si Nasmi ini, bule, Nasmi mau pamit ya. Barulah di situ bulenya buka pintu. Ternyata di dalam kamar itu ada sosok laki-laki, nggak tahu siapa. Nasmi sendiri nggak pernah melihat laki-laki ini sebelumnya. Kontak-kanti terus. Akhirnya di situ Nasmi pamit dan diizinkanlah oleh bulenya. Dia bilang bahwa sekitar semingguan dia akan tidur di rumah Salsabila. Nah singkatnya dia pun jalan kaki menuju ke rumah Salsa. Tapi waktu itu memang Nasmi ini sudah punya rencana lain. Dia tidak akan menuju ke rumah Salsa. Dia intinya waktu itu si Nasmi ini kesal. Dia jengkel dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Dia jengkel dengan bulenya. Dia juga merasa bosan dengan sekolahnya yang selalu banyak sekali tugas. Jadi memang rencananya malam itu dia berkemas-kemas, dia ambil barang, dia nggak menuju ke rumah Salsa, nggak tahu kemana. Pokoknya dia jalan terus. Setelah itu ternyata ketika mendekati rumah Salsa, kebetulan Salsa ini lagi keluar sama bapaknya membeli sesuatu, membeli makanan lah kira-kira seperti itu. Disapalah si Nasmi ini oleh Salsa. Nasmi, ayo. Oh iya. Nah waktu itu Nasmi ini kaget. Kok ternyata dia ini ketemu Salsa, padahal dia pengennya gak mau ke rumah Salsa. Akhirnya malam itu terpaksa Nasmi ini menuju ke rumah Salsa. Nah keesokan harinya, si Nasmi ini bilang ke Salsa, Salsa, besok aku mau jalan-jalan dulu ya. Nah jalan kemana? Atau temenin aja. Udah gak apa-apa, aku mau jalan-jalan sendiri. Jadi hari itu sekitar jam 5 sore, Nasmi ini mengemasi barang-barangnya lagi. Dan waktu itu Salsa sempat menegur, loh, kamu ini jalan-jalan kemana kok? Barang-barangmu kamu bawa semua. Nggak apa-apa, barangkali aku mau ngerjain tugas di jalan. Salsa sendiri waktu itu juga nggak curiga sama sekali. Jadi Nasmi langsung mengemasi barang-barangnya. Dia pergi dari rumah Salsa. Dia jalan terus menuju ke arah utara. Nah di sepanjang perjalanan itu, memang daerah sana ini sepi. Adapun rumah-rumah penduduk ini nggak banyak. Nah setelah melewati rumah-rumah penduduk itu, si Nasmi ini melewati sebuah tempat atau sebuah lokasi. Di mana lokasi ini kanan kiri adalah persawahan dan juga ladang penduduk. Umumnya di sana adalah ladang-ladang tebu. Dia ini sebenarnya takut lewat sana karena banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar tentang lokasi ini. Lokasi ini memang terkenal angker. Nah, karena si Nasmi ini sudah nggak punya jalan pilihan lain, dia harus tetap melewati jalan itu. Dia pun memberanikan diri, jadi langkahnya itu dipercepat. Dia melewati ladang-ladang tebu itu dengan langkah kaki yang begitu cepat. Sampai kemudian setelah melewati ladang tebu itu, dia sampai di sebuah pertigaan. Nasmi sendiri belum pernah sama sekali melewati jalan ini. Dia jalan lagi. Antara jalan menuju ke kanan atau ke kiri. Di situ Nasmi memutuskan untuk jalan menuju ke arah kiri. Ternyata begitu dia belok ke arah kiri, ini jalanan semakin sepi. Gak ada lalu lalang orang di sana. Yang ada yang dilihat oleh Nasmi ini adalah persawahan dan juga beberapa di antaranya ada juga ladang-ladang jagung. Jadi dia nggak tahu posisinya di mana. Nasmi ini sempat tanya dengan dirinya sendiri, ini aku ngapain kok jalan di sini? Tapi mungkin dia menyadari pada masa-masa itu dia memang bisa dikatakan agak kalut, agak stres juga. Dia menghadapi ujian bulenya dan juga ujian yang ada di sekolahnya. Jadi intinya dia ini kalut, dia nggak tahu kemana. Yang penting dia ingin pergi meninggalkan semua itu. Nah setelah dia jalan melewati ladang jagung itu, dia melihat ada sebuah gubuk di sana. Gubuk ini nggak ada orang. Nah bersamaan dengan itu Nasmi ini sudah mulai capek. Dia sudah bisa membayangkan kalau seandainya tidur di gubuk itu,
Mungkin enak banget, suasananya sejuk. Jadi akhirnya Nasmi duduk di gubuk itu sendirian, dia noleh kanan kiri, suasana ini sepi. Nah inilah yang membuat Nasmi ini takut, akhirnya dia gak jadi tidur di sana. Dia jalan lagi. Nah dia jalan sekitar hampir 15 menit. Ini suasana masih sepi. Gak lama kemudian barulah dia ini melihat ada sebuah perkampungan penduduk. Tapi lokasi perkampungan ini juga sepi. Gak lama berselang dia melihat ada sebuah masjid. Masjid ini ukurannya gak terlalu besar. Kalau di daerah Nasmi ini disebut langgar atau musola. Masjid dengan ukuran yang tidak begitu besar dan gak bisa dibuat sholat Jumat. Karena hanya bisa menampung sekitar 40 atau sampai 50 orang jamaah. Pas waktu Nasmi ini mendekat ke arah langgar itu. Di depan langgar itu ada semacam teras kecil. Dan di situ Nasmi ini duduk sejenak. Dan kemudian tasnya ini diletakkan. Dia lalu merebahkan badannya. Nah pas waktu Nasmi ini merebahkan badan, dia merasakan nyaman sekali. Dia nggak ada takut sama sekali karena dia ini tidur di depan masjid atau di teras masjid. Jadi dia nggak merasa takut, dia merasa nyaman. Akhirnya nggak lama berselang dia ini pun tertidur. Suasana di daerah sana ini sepi. Nah nggak tahu jam berapa atau berapa jam si Nasmi ini tidur. Tiba-tiba dia membuka mata. Suasana ini kayak maghrib. Jadi di situ Nasmi melihat matahari ini sebentar lagi mau terbenam. Si Nasmi sendiri ini juga heran. Perasaan dia ini tidur malam hari. Tiba-tiba waktu dia buka mata, ini suasananya sudah hampir maghrib. Terus dia melihat kanan kiri ini ada perkampungan penduduk. Dan di situ warganya ini tampilannya itu aneh-aneh. Pakaiannya itu nggak seperti pakaian yang dipakai oleh orang-orang pada masa-masa itu. Tapi di masa-masa zaman dulu. Ada laki-laki. Beliau ini jalan melewati Nasmi tanpa melihat Nasmi sama sekali. Beliau itu bertelanjang dada tapi cuma pakai baju luar. Dan beliau ini telanjang kaki. Beliau jalan melewati Nasmi tanpa melihat Nasmi sedikit pun. Gak lama kemudian ada seseorang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan. Beliau juga dandanannya hampir sama. Beliau pun jalan melewati Nasmi. Dan gak lama setelah itu datanglah seorang nenek-nenek. Dan begitu si nenek-nenek ini datang mendekati Nasmi. Nasmi melihat raut wajah nenek-nenek ini. Raut wajahnya itu menunjukkan bahwa si nenek-nenek ini kayak pernah melihat Nasmi sebelumnya. Kayak pernah bertemu. Jadi si nenek-nenek ini jalan dengan terkopo-kopo. Langsung megang tangannya Nasmi. Dan si nenek ini langsung ngajak Nasmi pergi. Ayo nduk pergi nduk. Nah si Nasmi ini karena dia nggak tahu dia ada di mana. Dia juga waktu itu lapar banget. Dibawalah si Nasmi ini. Jalan sekitar 200 meteran, di situ ada rumah. Masuklah Nasmi menuju ke sana. Di situ ada seorang bapak-bapak. Nah si bapak-bapak ini dia nggak berkumis tapi berjenggot. Jenggotnya itu panjang banget. Dan panjangnya itu nggak wajar. Panjangnya itu sampai di area hampir perut. Jadi panjang banget. Dan si bapak-bapak ini nggak ngomong apapun. Tapi hanya mengisyaratkan dengan bahasa tubuhnya. Kira-kira waktu itu sosok bapak-bapak ini atau sosok kakek-kakek ini menggerakkan tubuhnya ke arah sosok nenek-nenek ini. Kira-kira seperti ini. Jadi seolah-olah si kakek ini menyuruh pergi. Entah menyuruh nenek ini pergi atau menyuruh si Nasmi ini pergi. Karena sosok kakek ini gak ngomong apapun. Dia hanya menggerakkan bagian tubuhnya seperti itu. Kayak ngusir lah istilahnya. Si Nasmi sendiri bingung. Tapi nenek-nenek ini tetap narik tangannya Nasmi. Diajaklah Nasmi ini duduk di sebuah tempat. Di situ ada semacam tikar. Tapi tikar ini gak seperti biasa. Tikar ini terbuat dari anyaman daun. Entah daun apa. Nasmi sendiri gak bisa menjelaskan. Yang jelas dia duduk di sana. Gak lama kemudian nenek ini masuk ke dalam. Dan beliau balik itu membawa jagung. Bawa ketela dan juga bawa beberapa umbi-umbian. Semuanya direbus. Nah Nasmi ini disuruh makan. Dimakan jagung ini dengan lahap.
Dan pada saat si Nasmi ini makan jagung itu dengan lahap, sosok nenek ini melihat ke arah Nasmi sambil senyum-senyum. Gak lama kemudian nenek ini mendekat ke arah Nasmi. Jadi Nasmi pas waktu lagi makan jagung, si nenek ini ngelus-ngelus kepalanya Nasmi sambil ngelus-ngelus rambutnya. Rambutnya Nasmi ini dimainkan tanpa beliau ini ngomong apapun. Dan waktu itu karena Nasmi ini lapar, dia makan. Dia mengabaikan sosok nenek-nenek ini. Setelah Nasmi ini makan jagung, dia ambillah ubi rebus. Dia makan, dia habiskan. Setelah itu sosok kakek ini keluar lagi. Begitu si sosok kakek ini keluar lagi, beliau sekali lagi nunjuk tangan ke arah Nasmi dan juga ke arah nenek-nenek ini. Dan beliau itu tangannya mengarah ke arah pintu. Intinya sekali lagi entah Nasmi entah nenek ini yang disuruh keluar atau disuruh pergi dari sana. Dan Nasmi ini cuma diem. Karena dia ini nggak tahu dia ada di mana. Ini Nasmi sempat menggantikan makannya itu. Dia berhenti sejenak. Dia melihat ke arah sosok kakek-kakek ini. Setelah itu kakek-kakek ini pun pergi. Tapi si nenek-nenek ini tetap membiarkan Nasmi makan. Bahkan waktu itu nenek ini masuk lagi ke dalam. Beliau ambil lagi jagung rebus. Dan beliau ambilkan minum untuk Nasmi. Setelah Nasmi makan minum. Kemudian Nasmi ini barulah dia tanya, "Nek, ini saya di kampung mana? Saya waktu itu tidur di halaman masjid. Kok tiba-tiba saya sudah ada di kampung ini? Siapa yang bawa saya ke sini? Ini kampung apa namanya, Nek?" Lah si nenek-nenek ini cuma bilang, "Sudah, kamu aman di sini. Sudahlah, pokoknya kamu percaya sama nenek." Begitu si nenek ngomong seperti ini, sosok kakek-kakek ini masuk lagi. Terus dia ini mukul pundak si nenek tersebut. "Wes, mulino reki, mulino reki, tadi masalah." Si kakek-kakek ini ngomong seperti itu dan Nasmi ini dengar. Beliau ngomong dengan bahasa Jawa yang artinya bahwa si nenek ini disuruh dengan segera untuk memulangkan Nasmi. Karena nantinya akan jadi masalah. Dan Nasmi sendiri sadar diri akhirnya bahwa dia tidak diinginkan di sana. Akhirnya Nasmi bilang, "Sudah Nek, aku mau pulang, Nasmi mau pulang. Makasih makanannya Nek." Terus dia ini nyari tasnya, loh tasnya ini di mana? Secara langsung dia tanya ke nenek-nenek ini, "Nek, tas yang dibawa Nasmi itu di mana ya?" "Oh ada, nenek simpen." Terus ketika Nasmi ini mau pergi, nenek-nenek ini menghalang-halangi. "Kamu di sini aja aman. Sudah kamu di sini jangan keluar." Tapi lagi-lagi kakek-kakek ini keluar dari dalam dan sekali lagi si kakek-kakek ini menepuk pundak si nenek tersebut sambil ngomong. Apa yang diomongkan masih sama. "Wes ayo boleh nora iki. Pulangkan anak ini pulangkan. Nanti jadi masalah kita yang repot." Akhirnya si nenek-nenek ini pun memandang ke arah kakek-kakek itu dengan pandangan yang memohon. Artinya si nenek ini masih menginginkan Nasmi ada di sana. Sedangkan si kakek-kakek ini menginginkan Nasmi untuk pergi karena Nasmi akan jadi masalah. Nah setelah perbincangan itu Nasmi ini diam, dia sendiri nggak tahu apa-apa. Akhirnya karena didesak seperti itu terus, si nenek ini ngajak Nasmi masuk ke kamarnya. Kamar beliau itu, kamarnya ini hanya terbuat dari anyaman bambu. Dan di bawah itu nggak ada alas apapun kecuali tanah. Tanah ini pun nggak rata, masih ada batu-batunya. Nasmi disuruh merebahkan badannya di sana. Tentu waktu itu Nasmi ini nggak mau, karena dia nggak bisa merebahkan badan di tanah, apalagi tanahnya ini nggak rata. Jadi akhirnya Nasmi disuruh tidur di pangkuan nenek itu, sambil si nenek ini nggak ngomong apapun. Gak lama setelah itu, sosok kakek ini datang lagi. Dan akhirnya narik tangan si nenek-nenek ini. Gak tahu apa yang dibicarakan oleh sosok kakek ini dengan sosok nenek-nenek ini. Yang jelas Nasmi itu hanya mendengar suaranya samar-samar. Setelah itu barulah Nasmi ini ditarik oleh sosok kakek ini. Tangannya ditarik dan disuruh keluar. Setelah dia ini keluar dari pintu rumah, sosok kakek ini bilang ke Nasmi, "Nduk, kowe mulio ya Nduk, kamu pulang ya. Mbah ini ndak mau ada masalah di sini. Sudah kamu pulang." Akhirnya Nasmi pun disuruh keluar dari rumah itu. Nasmi jalan. Dia jalan melihat suasana di perkampungan itu. Suasananya ini masih menjelang maghrib. Suasananya nggak berubah. Padahal Nasmi sudah ada di rumah itu kira-kira
hampir beberapa jam dan dia sempat makan, sempat berbincang dengan nenek-nenek itu. Tapi suasana di kampung ini masih menjelang maghrib. Jadi suasananya terus seperti itu. Nah yang dilakukan Nasmi ini dia bingung dia mau kemana. Dia jalan ke ujung kampung. Di situ dia melihat ada sebuah ladang penduduk. Nah di ladang-ladang itu Nasmi melihat ada beberapa orang yang beraktivitas di sana. Yang jelas orang-orang ini tidak melakukan aktivitas seperti halnya di sawah atau di ladang. Mereka nggak ada yang mencangkul ladang, nggak ada yang melakukan aktivitas seperti menanam sesuatu. Mereka hanya jalan-jalan di seputar ladang itu. Ada yang jalan kanan, ada yang jalan ke kiri, dan ada yang menari-nari. Apa yang dilakukan mereka ini aneh. Nah setelah itu akhirnya Nasmi kembali lagi ke perkampungan tersebut. Di kampung ini semua pintunya itu tertutup rapat dan suasananya masih menjelang maghrib. Disinilah Nasmi merasa kok ada yang aneh dengan kampung ini. Yang pertama dirasakan Nasmi, orang-orang yang ada di sana ini baunya aneh, baunya gak seperti biasa. Jadi menurut Nasmi, bau keringat mereka itu seperti bau sampah. Tapi Nasmi sendiri gak berani mengungkapkan hal itu. Dia baru menyadari hal ini setelah dia keluar dari rumah nenek-nenek ini. Nah setelah dia melihat suasana perkampungan yang aneh seperti ini dan dia menyimpulkan sendiri bahwa bau keringat mereka itu aneh. Nasmi sendiri akhirnya teriak-teriak, tolong pak, tolong saya pak. Dan di situ nggak ada satupun warga yang keluar. Akhirnya Nasmi balik lagi ke arah ladang karena dia tahu terakhir kalinya dia ada di ladang, dia masih bisa melihat ada orang yang beraktivitas di sana. Begitu dia balik ke ladang, dia nggak melihat lagi orang-orang ada di sana. Jadi perkampungan ini dan ladang yang ada di sana ini kembali sepi. Disitulah Nasmi ini bingung, sampai pada akhirnya dia jalan lagi. Dia melewati ladang itu, dan jalannya ini seperti labirin. Ketika Nasmi ini jalan belok kanan, dia belok ke arah kiri, dia kembali lagi ke arah perkampungan itu. Dan kampung ini masih sepi. Akhirnya Nasmi balik lagi ke arah ladang itu, dia melewati jalan setapak. Dan dia terjebak lagi, kembali lagi ke arah kampung itu. Sampai pada akhirnya disinilah Nasmi itu capek. Dia benar-benar kecapean, dia merasa dia sudah berjalan menyusuri jalan setapak yang ada di ladang itu berjam-jam. Sampai-sampai dia ini capek. Tapi anehnya suasana di kampung itu masih menjelang maghrib, jadi masih terlihat matahari yang baru turun. Disinilah Nasmi itu melihat di rumah penduduk itu ada sebuah tikar yang tadinya dilihat di rumah nenek-nenek tersebut. Tikar ini terbuat dari daun yang entah anyaman daun ini terbuat dari apa. Dia mendekat ke arah tikar itu dan kemudian Nasmi ini merebahkan badan karena dia capek. Dan gak lama kemudian Nasmi ini pun tertidur. Dan pas waktu Nasmi ini tidur, dia gak merasakan apapun. Dia juga gak mimpi. Tiba-tiba dia kebangun karena dia mendengar ada suara orang yang berisik. Nasmi pun buka mata, ternyata sudah ada yang membangunkan Nasmi waktu itu. Jadi pas waktu Nasmi ini buka mata, di situ dia melihat ada 3 orang bapak-bapak. Dan dia ini sudah ada di sebuah ruangan kecil. Nasmi waktu itu bangun dengan heran. Di sebelah kiri ada tumpukan-tumpukan kain yang gak tahu kain ini apa. Dia bingung. Terus akhirnya Nasmi ini tanya, "Loh saya di mana?" Si bapak-bapak ini malah nanya, "Kamu kok bisa masuk sini? Gimana ceritanya?" "Ayo mbak, keluar dulu mbak. Keluar dulu mbak." Terus Nasmi ini menuruni tangga. Barulah si Nasmi ini sadar ternyata dia ini ada di sebuah langgar atau masjid kecil. Dan ketika Nasmi ini keluar, di situ sudah ada banyak sekali warga kampung yang berdatangan. Semuanya ini menanyai Nasmi, "Kamu ini anak siapa, Nduk? Kamu kok tiba-tiba ada di sini? Sudah berapa lama kamu di atas?" Semua orang-orang ini tanya, terutama ibu-ibu. Akhirnya Nasmi pun didudukan di sana, dia dikasih minum, barulah ditanyai dengan serius. Yang tanya waktu itu adalah seorang bapak-bapak, "Kamu ini di sini sama siapa? Kok tiba-tiba kamu sudah ada di atas, gimana ceritanya?" Nasmi pun menjelaskan dari awal. Dia ini jalan kaki dan dia kecapean. Menurut Nasmi dia ini tidur di teras masjid atau di teras langgar ini. Nah tiba-tiba dia ada di sebuah perkampungan yang gak tahu perkampungan ini perkampungan apa. Nah menurut versi warga, di langgar ini ada tempat penyimpanan
seperti penyimpanan Al-Quran yang sudah rusak. Ada juga penyimpanan seperti perlengkapan jenazah. Ini diletakkan di sebuah ruangan. Ruangan ini hanya berdiri sendiri di sana. Dan untuk menuju ke sana ada akses tangga kecil. Dan di sini, di ruangan ini jarang sekali dibuka kecuali ada urusan-urusan seperti adanya orang meninggal. Atau mungkin ada acara pengajian. Karena semua kitab-kitab atau beberapa bacaan-bacaan seperti maulid ini diletakkan di sana. Dan pada waktu itu kebetulan malamnya mau ada acara pengajian. Ada acara ibu-ibu yang membacakan maulid. Nah, tugas bapak-bapak yang ada di sana ini mengambil kitab-kitab yang ada di sana. Jadi beliau ini membuka gembok ruangan tersebut. Nah, begitu pintu ini berhasil dibuka, beliau kaget karena ternyata ada seorang perempuan di sana. Dan ketika melihat perempuan ini tertidur di sana, otomatis si bapak-bapak ini langsung turun teriak-teriak. Karena beliau merasa janggal. Ruangan ini selalu dalam keadaan tertutup dan beliau yang megang kunci. Kenapa tiba-tiba ada sosok perempuan ini yang tidak lain adalah Nasmi. Dari situlah beliau memanggil beberapa tetangga dan akhirnya Nasmi ini dibangunkan. Berita ini secara langsung menyebar ke beberapa warga penduduk dan warga penduduk langsung datang ke langgar tersebut. Disinilah warga menceritakan versi mereka bahwa Nasmi ini sebenarnya ada di dalam ruangan tersebut. Nasmi sendiri ini menjelaskan dia hanya tidur di teras langgar. Dia nggak merasa bahwa dia sampai masuk ke dalam langgar. Karena langgar ini dalam keadaan terkunci. Inilah yang membuat warga itu heran. Pada akhirnya warga pun menyadari mungkin Nasmi ini sengaja dipindahkan ke atas sana oleh jin penunggu masjid tersebut. Banyak warga yang percaya bahwa langgar ini sebenarnya adalah perkampungan jin. Nah, menurut beberapa orang tua dulu, sebelum langgar ini dibangun, dulunya di sini adalah perkampungan jin. Ada beberapa pohon waru dan juga pohon pete yang berdiri di sana sebelum langgar ini dibangun. Dan pada saat lahan ini dikosongkan, banyak sekali kejadian-kejadian warga yang kesurupan. Dan ada orang yang bisa memasuki dimensi tersebut, mereka bilang bahwa ini adalah perkampungan jin. Di sana ada sebuah perkampungan di mana banyak sekali rumah-rumah dan ladang-ladang yang dimiliki oleh bangsa jin. Dan setelah beberapa orang tua ini berdiskusi dengan beberapa penduduk bangsa jin tersebut, mereka pun setuju perkampungan ini akan didirikan sebuah langgar. Maka sejak saat itu, setelah langgar ini berhasil didirikan, perkampungan jin ini masih ada di sana. Dan besar kemungkinan Nasmi ini berhasil dibawa masuk ke alam jin. Berhasil dibawa masuk ke perkampungan jin itu. Dan warga mempercayai hal ini. Nah, pada akhirnya setelah Nasmi ini dijelaskan, dia pun diantarkan pulang ke rumah buliknya. Begitu sampai di rumah buliknya ini langsung marah-marah. Beliau ini langsung memarahi Nasmi. Buliknya bilang bahwa kamu ini kemana aja, kamu itu cari Salsa, kamu katanya tidur di rumah Salsa. Si Nasmi ini bingung. Akhirnya warga yang mengantarkan Nasmi ini menjelaskan ke buliknya, Nasmi, Bu, ini anak jenengan ini kami temukan di langgar. Langgar mana, Pak? Beliau warga-warga ini menjelaskan nama desanya. Tentu buliknya Nasmi ini kaget. Kok jauh sampai dari sana? Kamu ini ngapain kok sampai dari sana? Si Nasmi ini menjelaskan, ya bulik, Nasmi waktu itu jalan kaki. Nasmi nggak tahu mau kemana. Kamu itu ancanin dablek. Sudah bulik kasih tahu kalau mau kemana-mana itu kamu izin dulu. Kamu kan bilangnya mau ke rumah Salsa. Ternyata besoknya Salsa kesini sama bapaknya. Katanya kamu itu pergi sendirian. Bulik ini sampai khawatir. Berapa hari kamu meninggalkan rumah ini? Nah, menurut kesaksian buliknya, si Nasmi ini keluar dari rumah itu pada saat dia pamit menuju ke rumah Salsa itu pada tanggal 5. Dan si Nasmi dipulangkan oleh warga ini pada tanggal 13. Artinya sudah seminggu lebih Nasmi keluar dari rumah. Dan Nasmi ini menjelaskan pada saat dia ada di perkampungan itu, dia hanya merasa dia tinggal di sana sekitar 1 harian, gak sampai lebih, bahkan hanya hitungan jam. Dia ternyata sudah hilang dari rumah sekitar seminggu lebih. Inilah yang membuat Nasmi ini merasa heran dan aneh.